Selamat datang kembali di mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Kali ini kita akan membahas arti, peran, dan fungsi pendidikan jasmani adaptif. Mari kita bahas. Yang pertama, kita fokus pada capaian pembelajaran di materi kali ini, menjelaskan hakikat pendidikan jasmani, menjelaskan konsep dasar pendidikan jasmani, menganalisis peran pendidikan jasmani adaptif, menjelaskan fungsi pendidikan jasmani adaptif, memahami prinsip penyelenggaraan penjas adaptif, penerapan modifikasi pembelajaran bagi peserta didik kebutuhan khusus, mencapai tujuan pembelajaran yang inklusif. Mengapa pendidikan jasmani adaptif itu penting? Kita simak sama-sama. Tidak semua peserta didik mampu mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani reguler. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk bergerak, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan jasmani. Prinsip utama, kegiatan disesuaikan dengan anak, bukan anak disesuaikan dengan kegiatan. Dari hakikat pendidikan jasmani, di sini ada dari psikomotor, kognitif, afektif, dan sosial. Psikomotor mengembangkan kemampuan gerak, koordinasi, keseimbangan, dan kebugaran fisik peserta didik. Kognitif mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep melalui gerak. Afektif pembentukan sikap positif, disiplin sportivitas, dan kepercayaan diri melalui aktivitas jasmani. Sosial pengembangan kemampuan kerja sama, komunikasi, empati, dan interaksi antar peserta didik. Pengertian pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah program pendidikan jasmani yang dirancang khusus, dimodifikasi, dan bersifat individual untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik berkebutuhan khusus. Program ini bertujuan memberikan kesempatan partisipasi yang aman, disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan peserta didik. Berhasil dirancang agar setiap peserta dapat mencapai kemajuan, memuaskan, memberikan pengalaman gerak yang bermakna dan menyenangkan. Fokus utamanya bukan mengubah peserta didik, melainkan modifikasi kegiatan, alat, dan lingkungan agar sesuai dengan kemampuan mereka. Regulasi reguler versus adaptif. Dari pendidikan jasmani reguler, dari program klasikal untuk semua, alat dan fasilitas standar, aturan baku dan kaku, standar pencapaian sama, sasaran peserta didik umum, evaluasi berbasis norma kelompok, kurikulum seragam. Sedangkan pendidikan jasmani adaptif, program individual disesuaikan, alat dimodifikasi sesuai kebutuhan, aturan fleksibel dan adaptif berdasarkan kemajuan individu, sasaran peserta berkebutuhan khusus, evaluasi berbasis perkembangan diri, kurikulum dimodifikasi. Jadi dari perbandingan ini bisa kalian bedakan untuk pendidikan jasmani lebih menyesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing. Nah, di sejarah perkembangannya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah. Ini ada dari tradisional berfokus pada kebugaran fisik umum, peserta didik berkebutuhan khusus yang sering dikecualikan dari pembelajaran. Dari sisi medis, pendekatan berbasis diagnosis, gerak dilihat sebagai terapi ditangani oleh tenaga medis. Dari rehabilitatif, fokus pemulihan fungsi tubuh mulai masuk ranah pendidikan dengan program khusus. Sosial atau inklusif, paradigma modern, hambatan pada lingkungan bukan peserta didik, semua berhak berpartisipasi. Dari karakteristik pendidikan jasmani adaptif, kita bisa lihat di sini ada individualis, bukan individual personal orangnya, melainkan untuk dalam unsur pembelajaran. Dari fleksibel disesuaikan, dimodifikasi, berorientasi keberhasilan, aman, kolaboratif, lintas disiplin, inklusif, dan adaptif. Dari sasaran pendidikan jasmani adaptif, di sini kita masih menggunakan tunanetra, gangguan penglihatan sebagai sebagian atau total, tunarungu, gangguan pendengaran sebagai atau total, sebagian atau total, tunagrahita, hambatan intelektual dan adaptif, tunadaksa, gangguan fisik dan motorik, tunalaras, gangguan emosi dan perilaku, autisme, gangguan spektrum perkembangan, anak berbakat, kebutuhan pengembangan khusus setiap peserta didik
memiliki kebutuhan gerak yang berbeda. Nanti banyak istilah-istilah, sekarang kita sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas netra, penyandang disabilitas tunggu, dan lainnya. Nah, dari landasan pendidikan jasmani adaptif, landasan filosofisnya kesetaraan, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Dari segi keadilan, pembelajaran disesuaikan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi secara adil. Penghargaan martabat manusia, setiap individu memiliki nilai dan potensi yang harus dihormati dan dikembangkan. Dari landasan hukum di sini sudah diterangkan sampai landasan yang terbaru. Dari manfaat pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik meningkatkan kemampuan gerak dasar, meningkatkan kebugaran jasmani, membangun rasa percaya diri, mengembangkan kemandirian, dan meningkatkan harga diri dan motivasi. Partisipasi aktif dalam aktivitas fisik. Bagi sekolah, membangun budaya inklusif, menumbuhkan empati antar siswa, menghargai keberagaman individu, mendukung pendidikan berkeadilan, menciptakan lingkungan belajar yang ramah, memperkuat nilai sportivitas dan kolaborasi. Dari peran pendidikan jasmani adaptif, perkembangan fisik motorik, meningkatkan gerak dasar koordinasi, keseimbangan kelincahan dan kebugaran jasmani terdidik, perkembangan sosial, emosional, membangun kerjasama, kepercayaan diri, mengendalikan emosi, sportivitas dan kemandirian peserta didik sendiri. Perkembangan kognitifnya melatih konsentrasi, ke pemecahan masalah, pemahaman instruksi dan stimulus fungsi otak melalui gerak. Inklusi sosial mendorong partisipasi secara empati, toleransi, dan budaya sekolah inklusif bagi semua peserta didik. Peran pada aspek fisik dan motorik di sini mengembangkan gerak dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar secara terstruktur, melatih koordinasi tubuh dan keseimbangan melalui aktivitas gerak yang terencana dan aman, meningkatkan kelincahan dan kecepatan reaksi sesuai kemampuan peserta didik, membangun kebugaran jasmani secara bertahap dan berkelanjutan, mencegah penurunan fungsi gerak akibat kurangnya aktivitas fisik pada peserta kebutuhan khusus, kemajuan diukur berdasarkan perkembangan individu bukan standar umum. Peran pada aspek kognitifnya, di sini kita lihat gerak bukan hanya aktivitas fisik, ia juga merupakan stimulasi kuat bagi perkembangan fungsi otak peserta didik berkebutuhan khusus, melatih kemampuan mengikuti instruksi secara bertahap, mengenal arah, ruang, dan posisi tubuh, memahami aturan dan konsep dalam aktivitas gerak, melatih pemecahan masalah melalui tantangan gerak, memusatkan perhatian dan meningkatkan konsentrasi. Gerak sebagai stimulasi otak, aktivitas fisik yang terstruktur, merangsang koneksi saraf, meningkatkan daya ingat, dan memperkuat kemampuan berpikir peserta didik. Dari peran sosial dan emosional melalui aktivitas bermain dan olahraga adaptif, peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengembangkan berbagai keterampilan sosial dan emosional yang penting. Dari kerjasama, komunikasi, percaya diri, mengendalikan emosi, menghargai teman, dan sportivitas. Peran dalam pendidikan inklusif, pendidikan jasmani adaptif berperan penting dalam mewujudkan sekolah yang benar-benar inklusif bagi semua peserta didik, kesempatan yang setara, partisipasi aktif, empati dan toleransi, budaya sekolah yang inklusif. Nah, peran guru pendidikan jasmani adaptif, peran guru yang pertama dari perencanaan, menjadi perencanaan, fasilitator, motivator, evaluator, kolaborator, pedagogik, dan orang tua. Di sini perannya sangat dibutuhkan ya untuk seorang guru adaptif, pendidikan jasmani adaptif karena lebih menyesuaikan kondisi anak. Nah, di kesimpulan, pendidikan jasmani adaptif merupakan hak seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Fokus utama adalah modifikasi pembelajaran bukan mengubah peserta didik. Keberhasilan diukur berdasarkan kemajuan dan perkembangan individu, berkontribusi nyata pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional dan karakter. Mungkin pembelajaran materi hari ini cukup sekian, sampai ketemu di materi berikutnya.